Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan kabinetnya akan rampung 5 hari sebelum pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Jumlah kursi di kementerian juga masih dinamis. Ya, begitu juga dengan sosok yang akan masuk di kabinet mendatang. Bagaimana sebenarnya komposisi menteri dari partai politik dibandingkan menteri dari kalangan profesional dalam kabinet mendatang? Apakah PDIP ikut masuk ke kabinet Prabowo Gibran? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio ada Wakil Ketua Umum Gerindra Bang Habibur Rahman dan juga pakar politik Bang Henry Satrio. Kita ke Bang Habib dulu. Bang Habib, jadi komposisinya gimana antara menteri dari kalangan partai dan profesional? Perbandingannya seperti apa? Boleh di-spill dikit Bang. Ini kan pembicaraan kita selalu normatif nih. Nah, kalau ada nama-nama baru silakan di-spill Bang. Ya, ini saya spill ya. Yang jelas kita tidak mendikotomikan antara menteri partai politik dan profesional. Karena banyak sekali kader-kader partai politik adalah sosok-sosok yang sangat-sangat profesional. Ya. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan pimpinan kami, Pak Dasko, Pak Prabowo, ya, ada juga Pak Muzani disampaikan, tentu semuanya diakomodir lah. Ya. Apakah orang yang selama ini bekerja tentu diakomodir. Lalu orang yang memiliki keahlian khusus, ya, kita perlu orang yang sangat spesial di bidang tersebut. Mungkin juga tidak berlatar belakang partai politik, tentu juga ada keperluan untuk itu. Nah, prinsipnya ya yang tahu dan yang akan memutuskan adalah Pak Prabowo langsung. Nanti dia sudah amati dari saat ini, insya Allah yang terbaik untuk bangsa ini. Iya, Bang Habib, tapi ini kan 20 hari menjelang pelantikan ya Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Apakah nama-nama susunan kabinet ini sudah final atau masih dalam proses pembahasan juga? Saya pikir sedang dibahas ya oleh terutama Pak Prabowo dan beberapa orang ya yang ini. Tapi yang jelas ya, tanggal pelantikan itu kan tanggal 20. Hari ini ke tanggal 20 itu masih panjang sekali. Kalau kita ingat misalnya di pemerintahan Pak Jokowi yang pertama, itu kan banyak kejutan di hari H. Orang-orang yang digadang-gadang masuk kabinet ternyata tidak. Lalu orang yang tidak disangka-sangka ternyata masuk di kabinet. Gitu. Ini hal yang menurut saya terjadi setiap 10 tahunan, setiap ada pemerintahan yang baru. Kalau periode kedua sudah agak gampang dibaca, tapi setiap 10 tahunan kurang lebih seperti ini. Ya, kita terimalah ya situasi seperti ini ya. Takdir kita kali ya, deg-degan menunggu. Baik, tapi kalau sejumlah nama yang sudah datang misalnya ke Kertanegara, baik itu ke Menhan, apakah orang-orang yang sudah dipanggil atau berdiskusi langsung dengan Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang kemungkinan akan jadi menteri di kabinet Pak Prabowo? Kalau mengutip bos saya ya Pak Dasko, itu belum tentu ya. Baik. Dan komunikasi-komunikasi yang terjadi kemarin ini kan belum tentu juga soal kementerian yang dibahas, bisa hal-hal lain. Ya. Jadi sifatnya ini masih dinamis ya, masih sangat ada pembahasan dinamis, ya. Kita menuju ke Mas Hensat. Mas Hensat, kalau kita bicara kabinet Prabowo hampir rampung, apakah akan ada kejutan nanti di last minute ketika hari H pelantikan atau seperti apa kalau menurut Mas Hensat? Saya yakin sih sangat mungkin ada kejutan ya. Kan Pak Prabowo tuh berkali-kali menyampaikan ya kriteria yang akan menjadi menteri, kemudian patternnya atau rumusnya siapa-siapa yang menjadi menteri kan Pak Prabowo sering menyampaikan tuh yang 9 huruf itu. Ini nggak dipotong iklan nih kan? Enggak. Ini nggak ada sensor, langsung disebut 9 hurufnya. 9 huruf itu merangkul kan? Jadi artinya Pak Prabowo akan sebanyak-banyak mungkin mengakomodir kepentingan-kepentingan dan kelompok-kelompok yang ada kaitannya dengan cita-cita pembangunan yang dia rancang ke dalam kabinetnya. Tadi kan sempat, apakah Pak Prabowo akan merangkul PDI Perjuangan? Ya. Ini mungkin juga gitu. Dan dalam sejarahnya, itu sebetulnya kan ada 2 plus tuh ya. Jadi 2 plus kan kriterianya ada partai politik, ada profesional. Tapi ada kriteria satu lagi nih. Yang profesional tapi di-endorse oleh partai politik. Itu juga bisa begitu. Karena pada dasarnya ini adalah jabatan politik. Jadi wajar kalau kemudian yang dirangkul, yang direkrut itu ada kaitannya dengan politik juga. Ya dalam hal ini partai politik. Tapi sih saya melihat apakah ada kejutan ya sangat mungkin terjadi. Tapi ya tadi Bang Habib aja bilangnya tergantung Pak Prabowo dan diputuskan oleh Pak Prabowo. Maka ya akan begitu. Tapi kalau kemudian kita paksakan kira-kira siapa orang-orang yang akan menjadi menteri gitu ya.
terkadang yang ditanya wartawan aja pengen tuh jadi menteri. Tapi gini Mas Hensat, kalau Mas Hensat tadi bicara soal akan ada kejutan ya, potensi itu besar sekali, termasuk potensi PDI Perjuangan akan masuk dalam kabinet. Ini kerjasama politik yang mungkin terbangun itu apa? Apakah di tingkat eksekutif masuk dalam kabinet atau di legislatif? Ketika di era Pak SBY waktu itu PDI Perjuangan kan nggak masuk di kabinet tapi masuk sebagai ketua MPR. Nah, jadi kan begini ya, itu bisa terjadi juga. Jadi ketua DPR kan hampir pasti PDI Perjuangan. Mungkin juga kembali Mbak Puan. Nah, peran PDI Perjuangan itu bisa saja seperti yang waktu pada zaman Pak Taufik Kemas. Jadi dia menjembatani antara pemerintahan kemudian dengan legislatif. Nah, hal-hal seperti itu sih sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah, cuma kalau kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira siapa itu yang memang ya mau tidak mau ya terserah Pak Prabowo sih. Walaupun ya itu tadi saya bilang, pada saat misalnya para teman-teman jurnalis ini doorstop ke tokoh-tokoh gitu ya, jangan-jangan pengen juga tuh. Iya, pengen juga dia. Cuma kadang nggak jadi enak menyesuaikan jawabannya dengan keinginan dia gitu. Bahaya juga tuh. Jadi makanya kriteria-kriterianya ditentukan oleh dia juga gitu. Karena memang ini kan panggung masih kosong. Pemerintahan baru. Jadi ya harapan-harapan orang-orang yang ingin membantu Pak Prabowo sebagai menteri ya pasti juga banyak. Kan juga ada mantan-mantan menteri yang pengen lagi kan juga bisa juga, pengen juga gitu. Nah, itulah yang menarik dari kabinet ini sebetulnya. Tapi menurut Anda PDIP ini sebaiknya ada di dalam pemerintahan, ada di dalam kabinet, atau dia tetap berada di luar untuk menjadi checks and balance di situ? Gini ya, nah ini bicara check and balance, itu menariknya adalah kan banyak media-media termasuk TV One nih kan sudah spill nama-nama menteri. Itu kan jangan-jangan juga testing the waternya Pak Prabowo tuh. Ini gimana nih ya kalau saya spill begini nih, ada reaksi nggak dari masyarakat? Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira PDI Perjuangan sebaiknya di mana? Ya kalau sebagai rakyat, seharusnya memang ada yang memfasilitasi rakyat berada di luar pemerintahan. Tapi kalau Pak Prabowo mungkin pengennya semuanya bekerja sama dengan pemerintahan. Lagi pula PDI Perjuangan ini pernah kan menjalani sebuah proses yang dia berada di pemerintahan tapi juga sanggup memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintahan gitu ya. Dan satu-satunya oposisi yang dikasih reward oleh masyarakat, oleh rakyat itu ya PDI Perjuangan. Jadi begitu 10 tahun oposisi, dia menang pileg, kadernya bisa jadi presiden, itu cuma PDI Perjuangan. Tapi kalau pertanyaan itu, nampaknya sebenarnya pertanyaan besarnya kan, kenapa sih kemudian kita menunggu pertemuan antara Prabowo dan Megawati? Betul. Saya jawabnya mungkin ada harapan yang ditunggu oleh rakyat. Harapannya, kenapa harapan itu ditunggu oleh rakyat dari pertemuan mereka? Karena kedua pemimpin ini, kalau dalam teori leadership, ini karismatik. Jadi leadership yang memiliki karismatik tinggi. Dan satu lagi, dalam perjalanannya, biasanya pemimpin yang karismatik ini bisa kemudian memperbaiki iklim dari politik itu melalui klarifikasi norma gitu. Kalau di teorinya tuh, klarifikasi norma adalah mengembalikan etika politik dan norma-norma politik ke jalannya yang lebih baik bagi demokrasi. Nah, itu kira-kira yang ditunggu oleh masyarakat terhadap pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Jadi nggak melulu akan ngomongin posisi kabinet atau posisi PDI Perjuangan akan di luar atau di dalam sih kalau menurut saya. Oke, ini jadi ke Bang Habib. Bang Habib ini dari praktisinya nih, praktisi politiknya. Nah, Anda melihatnya gimana? Kalau PDIP bergabung, dampaknya untuk demokrasi seperti apa? Ya, saya mungkin ada sudut pandang yang sedikit berbeda dengan teman-teman ya, bahwasanya secara formal ya tidak dan tidak harus kita berseberangan ya, satu di luar pemerintahan, satu di dalam pemerintahan untuk membuktikan adanya check and balances. Check and balances itu bisa berjalan dengan adanya lembaga yang memang mengawasi lembaga lain, yaitu legislatif mengawasi eksekutif. Itu rumus yang memang ada dan kita sepakati di konstitusi kita sebetulnya. Jadi kita ini demokrasi kita itu tidak sama persis dengan apa yang terjadi di negara-negara lain ya. Kalau itu bisa dimaksimalkan, nggak relevan lagi kita bicara di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Ya, kita sudah mempraktekkan demokrasi ini di era reformasi beberapa kali, saya pikir ya. Banyak partai-partai yang di dalam pemerintahan bisa menyampaikan kritikan-kritikan, yang kritikannya itu bukan individu saja, tapi kritikan yang resmi dan bisa merubah kebijakan. Nah, itu kan sudah terbukti berkali-kali. Jadi
kita juga perlu berdiskusi dengan masyarakat, ya. Bahwasanya yang ideal itu nggak harus seformal itu. Ada check and balances, gontok-gontokan di luar pemerintahan, nggak harus seperti itu. Ya, kita bangsa yang mengedepankan musyawarah, ya, punya komitmen itu. Kita harus menemukan demokrasi kita sendiri, cara kita bernegara sendiri. Menurut saya itu yang paling sesuai dengan jati diri kita. Baik, tapi begini Bang Habib, kan selalu nih ya, dari reformasi, kalau kita ngomong dari reformasi selalu ada partai yang jadi oposisinya di luar kabinet. Artinya walaupun kalau Bang Habib tadi tidak setuju dengan pendapat Bang Henry, nah ini gimana? Artinya kan kita selalu lihat ya, track recordnya selalu ada partai yang di luar, tidak semuanya masuk ke dalam. Kalau sekarang kan seolah-olah kayak semuanya pengen ditarik ke dalam nih. Walaupun saya setuju, mungkin tetap ada checks and balances ya. Kita harus jeli melihat yang mana yang mana yang substansi, yang mana yang bukan substansi. Substansinya apa? Gitu, dapat jabatan atau bukan? Kooperasinya gimana? Seperti apa gitu loh. Jadi kita nggak bisa, bos, ya. Kita berpikir dan bertindak terlalu formalistik seperti itu. Oh, selama ini nggak pernah ada. Ya kalau sekarang berdasarkan kebutuhan situasi saat ini perlu kita bersama-sama, ya kan ada di pemerintahan, why not? Kenapa? Ini negara-negara kita, bos. Betul. Kita jangan mau disandera dengan paradigma yang dipaksakan pihak-pihak yang nggak ada kepentingannya dengan kita. Baik. Nah, nanti kita tanya nih, Bang Hensat setuju nggak nih dengan pendapat dari Bang Habib? Tapi nanti jawabnya usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Oke, kita langsung menuju ke Mas Hensat. Mas Hensat, kalau kita selalu dengar dari teman-teman Gerindra mengatakan bahwa pembentukan postur kabinet ini kan hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi kan kita tidak bisa menafikan melihat Pak Prabowo tidak hanya sebagai presiden terpilih, tapi juga sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nanti pembagian kue kekuasaan di antara internal partai koalisi ini, apakah Gerindra akan mendapatkan jatah yang lebih banyak atau gimana? Gini, kalau kemudian Gerindra mendapatkan jatah yang lebih banyak, itu nggak mengagetkan. Jadi ya karena presidennya Pak Prabowo, dia akan mengambil orang-orang terdekat yang loyal sama dia. Jadi kalau itu terjadi nggak mengagetkan. Yang mengagetkan dan luar biasa itu kalau kemudian Pak Prabowo sendiri membatasi kursi buat kader Gerindra. Nah itu yang luar biasa, sehingga dia memberikan kesempatan bagi kelompok lain, kelompok masyarakat lain untuk masuk membantu dirinya. Nah itu kan belum pernah terjadi itu menurut saya. Nah kemudian lagi, tadi saya setuju sama Bang Habib bahwa kalau DPR ini dimaksimalkan fungsinya, mau ada oposisi atau tidak, DPR bisa menjadi check and balances pemerintah yang kuat gitu. Hanya saja yang mesti digarisbawahi adalah kalau DPR ini nanti berfungsi, jangan ada reward and punishment dari partai politik kepada anggotanya yang berada di DPR gitu. Maksud saya begini, kalau kemudian ada anggota DPR yang menyampaikan aspirasi dari masyarakat gitu ya, yang kebetulan kategorinya adalah masukan kritis buat pemerintah, jangan di PAW dia, atau jangan disanksi dia, gitu kan. Takutnya kan anggota-anggota DPR ini terhadap sanksi yang dikenakan oleh partai politiknya kan. Jadi menurut saya Pak Prabowo mesti juga legowo tuh kalau nanti kemudian di partai politik di partai politik di DPR ada anggota DPR yang partai politiknya berada dalam koalisinya dia memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Walaupun Pak Prabowo dikenal memang sangat demokratis ya, tapi nanti pada saat berkuasa itu harus dibuktikan gitu ya. Sehingga memang jadi sehat demokrasi di Indonesia. Karena kan dengan trias politika itu kan sebetulnya luar biasa itu sudah sistemnya. Ada yang ngurusin legislatif, ada yang mengawasi pemerintahan, tapi ada juga melaksanakan. Nah sekarang gimana caranya si legislatif ini memang menjadi kuat, independen, dan bisa memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Jadi nggak melulu urusannya politik. Jadi misalnya, ini gimana sih anggota dewan ini parpolnya ada di koalisi, tapi kritik-kritik pemerintah. Jangan terjadi begitu. Nah itu kan repot dia jadi takut di PAW. Ya, jadi ya udah nurut deh saya sama ketua gitu kan, pernah di-spill juga kan sama Bambang Pacul kan, semua ini tergantung ketum-ketumnya, ketum kanan lebih kita kanan gitu. Nah mudah-mudahan aja di era baru ini yang 44% anggota DPR-nya adalah muka baru, mudah-mudahan bisa membawa atmosfer baru juga di DPR, lebih independen sehingga bisa memajukan Indonesia dengan melaksanakan fungsi-fungsi DPR itu. Oke, ini Bang Hensat kan bilang bahwa jumlah dari Gerindra sendiri pasti banyak nih, karena memang Pak Prabowo butuh orang-orang kepercayaan di situ. Sedangkan dari Bang Sufmi Dasko kan pernah bilang juga bahwa enggak kok jatahnya kader dari Gerindra sendiri sedikit. Nah Bang Habib gimana menilainya?
Saya juga nggak tahu ya, karena belum diumumkan gitu kan ya. Cuma memang kalau kita melihat ya kawan-kawan di Partai Gerindra yang saya lihat itu adalah bahwa kebanyakan passion itu passion di legislatif ya kawan-kawan. Karena kan kami ini kan latar belakangnya aktivis ya pejuang-pejuang politik yang memang merasa lebih bunyi kalau di legislatif. Tapi nggak tahu nanti berapa orangnya ya, ini memang kebanyakan begitu. Jadi sumber rekrutmen menteri itu kan kebanyakan dari sosok-sosok yang punya kapasitas eksekutif, mantan kepala daerah, ya kan, mantan menteri juga, ya, mantan dirjen, ya. Karena ada sedikit beda dalam teknis pelaksanaan tugas di legislatif dengan di eksekutif, ya. Itu agak-agak penting ya, jadi pertimbangan juga, karena kalau orang terlalu tense legislatif nih, kayak saya nih, ya kan ya. Disuruh memimpin satu institusi yang kecenderungannya eksekutif, ini goyang-goyang juga gitu kan ya. Kita biasa mengambil keputusan dengan diskusi, ini diserahkan ke kita sendiri gitu kan ya. Konsekuensinya juga gitu kan ya. Ini nggak gampang gitu loh. Jadi kami nggak mau bicara dapat sedikit atau banyak ya kan ya. Yang jelas kami nggak mau memaksakan diri nih, Gerindra ini harus dapat berapa sebagai partai presiden ya kan, harus dapat terbanyak. Kita nggak mau memaksakan diri seperti itu. Bang Habib, tapi begini Bang, nanti kan kita pasti menunggu nanti ketika hari H pelantikan ya Bang Habib ya. Tapi ketika nanti diumumkan Gerindra tidak mendapatkan kursi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai yang ada di koalisi, apakah kecewa nggak sih Bang soal itu? Kalau kami ini kan hitungannya sudah paling banyak menterinya, karena presidennya presiden kami gitu, dari kami gitu kan Pak Prabowo ya. Gimana mau protes presidennya Prabowo, ketua umum juga. Jadi insya Allah kalau kami ini legowo ya, menyerahkan semuanya ke Pak Prabowo ya. Baik, ini kan kita bilang ya, kalau misalnya tadi kabinet Zakon ini kan dari parpol, kemudian dari profesional atau dari profesional yang di-endorse parpol. Nah, bagaimana dengan organisasi masyarakat atau organisasi kepemudaan dalam kabinetnya Pak Prabowo ini? Ya, itu kan bukan hal yang baru, ya. Dipraktekkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Banyak tokoh-tokoh yang bukan hanya berlatar belakang parpol, tapi berlatar belakang organisasi massa besar, ya kan, misalnya berlatar belakang keagamaan tertentu di posisi kementerian tertentu kan ada yang seperti itu. Jadi nggak akan heran, bukan hanya karena latar belakang parpolnya memang, tapi sosok itu terbukti sudah teruji besar di organisasi masanya tersebut, maka layak mendapatkan posisi menteri tersebut. Oke, Bang Hensat, pertanyaan yang sama sedikit saja, singkat. Kalau menurut saya sih ya semuanya paham ya, tergantung Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo tentukan, ya nggak boleh ada yang kecewa juga gitu. Apalagi kalau kemudian ada tokoh ditawarin menteri memimpin kementerian A, padahal dia pengennya kementerian B, terus kemudian dia nggak mau, dan saya nggak mau Pak, ya yang ngantri banyak. Jadi ya pilihannya kan gitu ya. Tapi dan kemudian kita bisa melihat bahwa ada rasa penasaran juga kan di diri rakyat Indonesia, nanti Pak Prabowo nih menjadi presiden itu seperti apa. Harapan itu kan sudah ada di 2014, 2019. Baru sekarang 2024 terwujud. Jadi deg-degan juga kita ini akan seperti apa. Tapi ya doanya kan sama. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia akan lebih maju dan mudah-mudahan bisa menjadi macan Asia seperti yang Pak Prabowo impikan itu. Ya, itu harapan kita bersama. Nanti kita sama-sama melihat di hari H bagaimana wajah dari postur kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Habib dan juga Mas Hensat atas waktunya sudah bergabung sama kami. Sehat selalu.